bangkit untuk kebersamaan dalam mendapatkan perhatian pemerintah dan bangkit untuk menambal kegiatan-kegiatan Kempes yang sebagai peradaban Aceh dan tuntunan Al-Quran adalah impian kami PKB yang telah kurun waktu terpendam dalam. Karenanya kami rindukan masjid makmur, pesantren maju, pendidikan sekolah terarah, industri rumah tangga jalan, infrastruktur terus tertata, pemuda dan olahraga hidup, pertanian maju, peternakan terjamin, perkebunan terarah, perikanan tersalurkan, patologi sosial terkurangi, perlindungan hukum merata, kepedulian sosial bagi anak yatim, jompo, fakir miskin dan siswa-siswa berprestasi terus meningkat. Majelis taklim di semua kampung terperhatikan. Ormas-ormas dan LSM pemuda, mahasiswa dan masyarakat sipil terpedulikan karena mereka lah amunisi masa depan. Di sini pula saya perjelas bahwa calon dan partai ini bukan untuk pesantren, bukan untuk golongan guru, bukan cuma untuk golongan tungku, bukan cuma untuk golongan pemuda, bukan cuma untuk kesebelasan usia 60 ke atas, bukan cuma untuk golongan miskin, bukan cuma untuk golongan kaya. Tapi calon dan partai ini untuk semua masyarakat dan wilayah ini, untuk membela mereka yang selama ini tak mampu membela diri sendiri, dan untuk mengangkat martabat mereka yang selama ini tak sanggup mengangkat harkat dan martabat diri sendiri. Untuk itu, izinkan kami berkolaborasi dengan segenap warga dan sambutlah kami dengan semangat tuturi handayani, kegotong royongan dan kebersamaan yang merata, dengan tanpa melupakan idealisme Biruniisme dan Acehisme. Bapak Ibu, Partai Kebangkitan bukannya ingin menyodot subjek kemakmuran rakyat untuk menjadi kemakmuran partai, dan untuk menjadi kemakmuran perangkatnya partai. Tapi Partai Kebangkitan ingin menyodot kemakmuran yang tertimbun untuk dipersembahkan kepada segenap elemen masyarakat di semua lini. Karena itu hadirlah dalam gerbong kami untuk menghibahkan pikirannya, tenaganya, waktunya, ilmunya, jika mampu hartanya, dengan tanpa melupakan suaranya di tanggal hari pemilihan nanti. Saudara-saudara, rumusan, gagasan, dan karya yang sudah digotong oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah energi dan amunisi kebangkitan dengan izin Allah. Semoga Allah mudahkan jalan-jalan sempit dan dipertemukan solusi-solusi baru, serta dibimbing ke terobosan-terobosan hebat yang mendongkrak dan menguak kemakmuran bersama. Usaha, kerja keras, dan banting tulang kita sebagai usaha dahiriah, tentu saja selalu ada kekosongan-kekosongan yang terlupakan. Maka kita bersama PKB juga selalu melakukan usaha-usaha batiniah dengan doa bersama, zikir bersama, munajah dan riadah bersama, seraya memohon kepada yang menggenggam kemenangan untuk diisi pada kebolongan dan kekosongan itu. Karena keadaan, dinamika, dan suasana yang sedang dipertaruhkan ini, maka kami mohon
Bapak Ibu juga turut mendoakan. Kita semua menyadari bahwa di berbagai sektor kita sedang dalam ujian, baik ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan ujian dan ancaman dari luar dan dalam, PKB telah memilih demokrasi timur dengan modal kesatuan, kesantunan, kejujuran, kewibawaan, kesabaran, dan ketenangan sebagai langkah dan percontohan untuk mencapai kemenangan tanpa menistakan oleh satu kepada yang lain. Sebagai perangkat partai PKB, kami akan terus mengawal kebijakan orang-orang yang kami usung jika memang Bapak Ibu memberikan amanah kepada mereka. Semoga saja mereka bertindak sesuai yang telah digariskan oleh Quran dan hadis serta tidak terpedaya dan terlena, terbuai dalam bisikan-bisikan iblis yang menghipnotis. Semoga sumpah jabatan yang mereka ucapkan akan menyadarkan mereka untuk selalu mengingat kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saya mengajak untuk periode ini, ayo kita percayakan Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Wandi, untuk menuntaskan segala persoalan kita yang wajar, untuk menjadi motor penggerak yang memegang remote kebangkitan kita yang sudah lama tertunda. Dan jika nantinya kehadiran ke gedung itu yang berkursi empuk, bermeja mata air, hanya sebagai prestise bagi anggota legislatif PKB, meja mata air menjadi meja air mata bagi kita. Di sini saya nyatakan, saya adalah orang pertama yang akan bersorak seru dan berada di garda terdepan untuk melengsarkan, untuk mengoyak Partai Kebangkitan ini. PKB lahir dari keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, dan sokongan para kiai-kiai ulama Nahdlatul Ulama. Selama 1 tahun perjuangan, pada kali pertama muncul bersanding dengan partai-partai besar lainnya, PKB muncul sebagai pemenang ketiga dari banyaknya partai. Inilah buah dari kesungguhan dari para ulama nasional yang penuh ikhlas dan kegigihan kader-kader atas bimbingan ulama yang terus ingin memberikan pengabdian. Usaha ikhlas itu hari ini telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa Aceh yang bisa duduk iring dengan tokoh-tokoh lainnya. Mereka tidak patut, mereka tidak yogyah melupakan bahwa itu lahir dari keikhlasan dan pengabdian para ulama dan masyarakat lainnya. Hal itu tentu tidak ada pilihan lain bagi PKB selain untuk mengembalikan kerja tanpa pamrih mereka, perjuangan penuh cinta mereka dengan syarat dinistakan, difitnah, dicerca, dicela, dicaci. Dengan apa kita kembalikan? Dengan mencintai mereka. Tak ada jurus lain buat PKB selain menggadaikan keikhlasan Bapak Ibu semua untuk sampai ke visi mulia
PKB dulu TV nggak punya, koran nggak punya, radio nggak punya, pabrik nggak punya. Uang yang PKB punya tapi cuma 1 juta. Tapi alhamdulillah, karena PKB punya cinta dan loyalitas, para pendukung yang tidak sanggup tertukar oleh TV mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh koran mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh radio mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh perusahaan mereka, yang tidak sanggup terbeli oleh tumpukan uang mereka. Kader-kader ikhlas itulah cinta dan keikhlasan yang tidak sanggup terbeli oleh uang-uang dan uang-uang mereka. Itulah cinta dan keikhlasan Bayangkan kalau kita punya TV kayak Nasdem, punya radio kayak partai lain, punya koran kayak partai lain, punya perusahaan kayak partai lain. Ini saya cerita PKB dulu nih, PKB pertama muncul. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ingin kehadiran calon PKB mampu mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan di segala resor usaha, dan mampu memperjuangkan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Sinergi kita ini untuk menghadapi krisis global yang tidak menentu, termasuk krisis figur, krisis moral, dan krisis pemimpin. Kita butuhkan para pemimpin yang bermoral dan kapasitas kepemimpinan yang teruji untuk meluruskan segala persimpangan problem yang sedang kita hadapi. Di sini saya menjempol dan menyatakan bahwa sudah benar keputusan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ini untuk gabung dengan kita, untuk gabung dengan PKB, untuk gabung dengan Agus Wandi. Sudah benar pilihan Kompi Aceh untuk bersinergi dengan Agus Wandi. Sudah benar kebijakan Getan Aceh untuk banting setir dengan gigi maju bergandengan dengan Agus Wandi. Sudah benar solidaritas mahasiswa untuk umat. Untuk hadir dalam gerbong yang sama dengan Agus Wandi. PKB sebagai bagian dari kekuatan Aceh khususnya ingin terus berpartisipasi untuk kemajuan wilayah dan kemakmuran masyarakat. Saudara-saudara sekalian, penurunan kepercayaan publik kepada partai politik akibat ulah oknum-oknum agen-agen partai politik, sehingga tak ada nilai positif sedikit pun terhadap partai politik dan warganya. Ini harus kita tangani dan harus kita atasi secara bersama-sama. Bagi PKB tak ada pilihan lain. Di usia yang sekian ini,
selain berbenah diri dan menyesuaikan langkah, tumbukan dan hantaman dengan tantangan yang sedang ada, kos politik yang sungguh amat sangat mahal, kami merasakan kelemahan dan ketidaksanggupan untuk mewujudkan niat mulia ini. Tapi setelah pengabdian bersama tersalurkan dari rekan-rekan semua terpandang murah dan kami mampu bukan cuma harga politik menjadi murah, juga wajah kami menjadi ramah yang sebelumnya terlihat kerut dan stres. Perjalanan panjang ini telah memberikan pengalaman baru bagi kita bahwa multi karakter yang dimiliki oleh bangsa dan masyarakat kita harus semakin membuka mata hati dan mata kepala kita untuk menciptakan gagasan-gagasan konstruktif dan produktif untuk mengobati kesalahan dan pesimisme mereka terhadap partai politik atau calon. Karena itu kita harus bedakan mana kursi yang untuk DPR dan kursi mana yang untuk artis. Perjalanan panjang tanah rencong ini dengan lakap Serambi Mekah lahir dari darah, dari keringat, dari nyawa para pahlawan. Jangan kotori darah mereka dengan goyang-goyang dangdut. Jangan najiskan keringat mereka dengan irama-irama DJ. Karena itu, kantor DPR bukan untuk para artis. Itu kantornya para pemimpin, bukan kantor penguasa dan pelawak. Sejak dari kemerdekaan sampai reformasi masa Presiden Soeharto tumbang, masih lahir dari keringat, darah, dan nyawa adik-adik mahasiswa untuk satu tujuan, yaitu terwujudnya kedaulatan rakyat, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial yang selalu dibaca. Untuk itu, kita kembali kepada khitah reformasi menyeluruh untuk menjadi model bagi kebudayaan Aceh ke generasi mendatang. Di sini kita sampaikan bahwa Agus Wandi dan PKB siap berkontribusi untuk menguatkan yang perlu dan melumpuhkan yang harus. Bapak Ibu, kader PKB Pusat, adikmu yang sering menghilang ini berkelana kemana-mana, kemana-mana, ada di mana-mana, ke Biren, ke Kutablang, ke Gandapura, ke Makmur, ke Samalanga, berkelana ke ujung. Sungguh kelana ini tidak sia-sia, karena insya Allah saya akan hadir membawa 1000 suara untuk pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dan calonnya, hingga tercapai hasrat kepada arah yang demokrasi dan jauh dari gangguan. Demokrasi dipilih sebagai alat yang paling akuntabel untuk menyetarakan hak rakyat. Dari banyak instrumen alat
pengelolaan sistem pemerintahan. Ada demokrasi, ada teokrasi, di mana negara dipandu oleh agama. Negara adalah agama dan agama adalah negara. Yang berkuasa bukanlah presiden, tapi imam-imam, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama paling terpandang yang gelarannya ayatullah, hujatullah, yang semua mereka dipersyaratkan hafal Al-Quran dan 10.000 hadis dan asar-asar para sahabat. Ada juga alat instrumen oligarki, di mana pemerintahan dikuasai sekelompok bangsawan, disebut dengan sistem autokrasi, mengendalikan roda pemerintahan secara terus-menerus layaknya sebuah keluarga. Tapi oleh tokoh pendiri bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai alat paling bermartabat dan berpihak kepentingan rakyat, di mana artinya juga dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu demokrasi mengendalikan adanya 4 pilar. Pertama, adanya dewan legislatif yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik untuk menyusun undang-undang pemerintahan. Yang kedua, adanya orang-orang yang dipilih untuk menjalankan undang-undang di tingkat bupati, gubernur, presiden, atau kata lain. Yang ketiga, adanya yudikatif, cabang kekuasaan yang menilai kinerja. Yang keempat, adanya media informasi dan lain-lain untuk informasi terbuka lebar. Kalau media dan sumber informasi tak merdeka, demokrasi hanya sebagai topeng pembalut wajah asli saja. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, semoga Allah memberkati kita. Semoga perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan dari sini adalah perpisahan yang selalu mendapat bimbingan. Di sini juga saya nyatakan bahwa Agus Wandi bukannya saja calon usungan PKB. Agus Wandi adalah calon usungan koalisi rakyat yang berbaur untuk menjadi bagian yang menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan wilayah kita, hadir untuk saksi dan solusi bagi problem masyarakat Biren. Muncul untuk menjadi pengurai bagi persoalan Biren yang masih jumut, persoalan Kutabang, persoalan Makmur, persoalan Gandapura khususnya. Dari segala yang beku, serta untuk penuntun jalan bagi masyarakat yang seakan sedang berada dalam terowongan gelap yang tak tahu arah pintu keluar. Saudara-saudara